Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan terkait tugas 2 untuk mata kuliah grafika komputer dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Kami dari kelas IF 602 dengan program studi S1 PJJ Informatika Universitas Cyber Asia yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Hanif Arafi dengan NIM 240401020198 dan Muhammad Asraf Hidayat dengan NIM 230401020106. Oke, langsung saja kami akan mulai untuk presentasinya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mulai presentasi mulai dari untuk program pertama terlebih dahulu. Jadi pada kesempatan ini kami membuat dua program, yaitu saya sendiri dan juga eh, Mas Asraf, yang mana kami berkolaborasi untuk membuat kedua program tersebut. Oke, dari program pertama tersebut yang akan coba saya jelaskan. Jadi untuk program ini eh, bertujuan untuk membuat bangun ya, bangun yang mana ada seperti persegi, terus ada seperti bintang, seperti lingkaran juga, seperti itu. Nah, program ini dibuat menggunakan dengan bahasa C Sharp. Jadi untuk pertama-pertama di sini mulai dari file program.cs, yang mana di program.cs ini akan di-define mulai dari penamaan dari namespace-nya, lalu aplikasi apa sih yang mau kita run, mulai dari nama formnya ya. Di sini untuk yang di run mulai dari new form 1. Nah, karena di sini terdapat dua form, jadi ketika kita ingin menjalankan eh, form atau program yang berbeda, kita tinggal menggantinya di sini saja. Nah, form 1 ini didapatkan dari sini ya. Jadi di sini akan di-define sesuai nama yang kelas yang tadi kita atur di sini, mulai dari form 1. Maka di form 1.js di sini akan ditampilkan public partial class form 1 sama dengan titik 2 form. Nah, untuk di bagian atas, di sini akan di-define beberapa fungsional atau library yang akan kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat gitu ya nantinya di programnya. Nah, di sini di bagian atas ada beberapa inisialisasi variabel-variabel yang nantinya akan kita pakai dalam melakukan pemrograman atau penyusunan dari program ini. Oke, mungkin sekalian saya coba jalankan untuk program ini. Jadi akan di start terlebih dahulu. Nah, jadi akan keluar bentuknya seperti ini. Nah, oke, mulai dari yang pertama, di sini ada public form 1, di mana di sini akan menginisialisasi komponen yang langsung akan dijalankan, mulai dari inisialisasi komponen, lalu ada create menu. Nah, kurang lebih untuk create menu, fungsinya di sini uh, akan menampilkan yang pada bagian atas ini ya, mulai dari bentuk, warna, teks, ukuran, dan simpan. Lalu di sini ada untuk timer intervalnya 50. Lalu ada timer tick, di sini ada incrementnya juga, functional incrementnya dengan update animation, functional update animation dan invalidate-nya langsung dijalankan dan juga dengan waktunya juga seperti itu. Oke, di sini ada dari fungsional dari update animation. Jadi di sini fungsi dari update animation digunakan untuk dapat membuat objek ini bergerak seperti ini ya. Jadi yang pertama dia akan mengecil, membesar, dan juga akan berotasi sebesar 360 derajat. Begitupun dengan tulisannya yang ada di dalamnya. Di sini ada F yang menunjukkan bahwa di sini adalah satuan float. Dan beberapa penamaan seperti grow, anim scale, rotation angle misalnya, itu sudah di-define di atas ini yang tadi saya sampaikan untuk variabel-variabelnya. Lalu di sini ada yang buat create menu. Jadi fungsional create menu dalamnya di sini ada seperti tulisan drop down items. Nah, drop down items itu seperti ini. Jadi dia akan menampilkan eh, kayak seperti sub menu di dalam menu yang ada di atas ini. Mulai dari lingkaran, persegi, bintang, lalu di sini ada warna hingga simpannya seperti itu. Lalu di sini ada buat pick color yang mana diambil dari sini untuk kita bisa mengubah warna-warnanya. Lalu ada merubah dari tulisannya, change text di sini ya.
untuk merubahnya. Ada oke dan batal. Di sini oke dan batal. Yang mana kalau misalnya oke, dia akan men-trigger dan mengimplementasikan hasil perubahan yang sudah disesuaikan. Lalu ada save logo. Jadi save logo ini berguna kalau kita ingin melihat hasilnya dalam bentuk aset ya, seperti aset foto yang berformatkan PNG. Seperti ini. Kalau kita ingin pakai gitu misalnya untuk di file Word dan lain sebagainya dengan lebih mudah karena sudah di save, ada fitur savingnya seperti itu. Lalu di sini ada form satu pane, ada function form satu pane, dan di sini ada untuk draw logonya. Nah, jadi di sini ada fungsi draw logo untuk mengapply apa yang telah kita sesuaikan ya. Jadi kan kita tadi pilih menu bentuk, ada lingkaran, persegi, bintang. Nah, di sini akan disesuaikan secara backend codingnya. Jadi eh, logiknya seperti ini kalau kita pilih circle, square, star. Di sini ada beberapa juga function library yang sudah dibenamkan yang kita bisa pakai seperti fill ellipse, draw ellipse, hingga ke fill polygon, draw polygon ini. Dan kita di sini di dalamnya hanya memasukkan beberapa parameter yang kita bisa sesuaikan sendiri sebetulnya. Seperti ini ya, misalnya dikali dua, lalu ada black dan yang lain sebagainya. Lalu di sini ada get start point untuk menentukan berapa jumlah titik poin dari bintangnya tersebut ya. Di sini juga ada untuk perulangannya. Di sini menggunakan for untuk perulangannya dan menggunakan library dari method.py juga seperti itu. Nah, berdasarkan yang saya jelaskan seperti tadi, ini sudah lumayan cukup membantu bagi teman-teman yang mungkin ingin membuat bangun ruang, ingin membuat logo yang mana lumayan cukup interaktif untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Ya, untuk kedepannya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi kalau semisal ada hal atau inovasi yang mendatang seperti itu kurang lebih. Oke, untuk selanjutnya boleh dilanjutkan ke Mas Asraf Hidayat untuk program pertama. Saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mas Arief ini. Untuk formulir kedua atau aplikasi kedua, di sini adalah bidang datar berupa lingkaran. Pada dasarnya konsepnya sama seperti yang sebelumnya, cuman yang bedanya adalah di sini fokus pada modeling dari objek-objek yang terkait, termasuk dari transisi atau perubahan-perubahannya. Nah, pertama di sini ada metode formulir yang kedua. Di sini seperti yang kita tahu itu adalah metode utama yang berisi dari yang di dalamnya terdapat beberapa metode penting dalam menjalankan program ini tentunya. Dari inisialisasi komponen dari awal seperti komponen-komponen apa inputan formulirnya yang ada di sini yang namanya numeric up down. Nah, di sini adalah settingan panel ininya, panel inputnya dari codingan-codingan di sini. Kemudian di codingan di yang ini dia men-trigger sebuah perubahan nilai. Jadi setiap nilai yang berubah dari apa form inputan misalkan ini jumlah kepala bintang kita tambah satu seperti ini. Jadi dia bintangnya kepalanya jadi 5 masing-masing. Ini jika kita yang di bawah kita ubah dia otomatis jadi 4 apa jumlah tomoe-nya. Jadi tomoe sendiri ini dalam bahasa Jepang artinya sebuah biji atau objek yang di mana ini mengelilingi lingkaran di tengah. Lingkaran ini pada dasarnya terinspirasi dari film animasi Naruto yang mungkin semua orang sudah tahu di sini. Nah, jadi balik lagi di sini ada bagian timer. Timer ini adalah fungsinya untuk eh, menetapkan sebuah proses rendering frame gambarnya, animasinya yang di sini satuan intervalnya dari 8, angka 8 yang berarti 30 fps. Nah, ini adalah metode pen-trigger nilai tadi yang diubah dari kepala bintang dan jumlah objek yang mengelilingi pupil mata. Karena ini
Inspirasinya adalah mata Sharingan dari Naruto. Nah, kemudian lanjut ke bagian timer tick. Timer tick ini sangat berkaitan dengan yang tadi timer interval di awal. Jadi di sini ada yang dibilang angel. Angel adalah sebuah angka untuk menetapkan sebuah posisi rotasi gitu. Yang dimana permulaannya sama dengan satu dulu dan dicek jika dia sudah melewati atau sama dengan 360 atau 360 derajat satu kali putaran, dia akan kembali ke nol angelnya. Nah, kemudian pengecekan transisi. Transisi ini adalah variabel khusus yang untuk menampung apa atau mencatat merekam bagaimana perubahan dari tiap angel dari objek ini terjadi. Jadi selama transisinya itu masih dinyatakan di bawah satu, state-nya masih di bawah satu intinya, jadi transisinya akan bertambah sesuai hitungan satuan 0,01 f tiap momen itu. Sedangkan dispersed ini artinya jika true artinya posisi di mana objek yang tadi objek yang biji yang mengelilingi pupil mata itu keluar menyebar. Nah, seperti ini kan tadi belum menyebar dan sekarang sudah menyebar keluar dan berputar gitu. Nah, on paint di sini adalah metode yang paling penting di mana grafiknya semua diatur dari sini. Inisialisasi library grafik dari atas, kemudian inisialisasi beberapa rumus seperti angel radius atau radius dari rotasi yang biasa disebut juga radians. Nah, radius ini adalah jarak dari objek ini ke pupil yang ada di tengah, yang hitam ini, yang besar. Kemudian pupil size ini ukuran dari pupil hitamnya, iris size-nya ini ukuran yang lingkaran merah ini, bintang size-nya ukuran bintangnya atau tomoe-nya. Nah, di sini pengecekannya seperti pengkondisian yang kita lihat tadi. Kita ubah, misalkan kita ubah nilainya, ini kan posisinya dua state, state pertama, state kedua. State pertama itu tadi posisinya dia ada perubahan pupil mata. Yang pertama itu seperti abu-abu kecil, kemudian merah membesar setelah eh, objeknya tomoenya terdisperse atau menyebar gitu. Ini pengkondisiannya dengan menggunakan fill ellipse dua-duanya. Sedangkan ini yang center point dan nilai-nilai ini adalah penentuan titik koordinatnya. Nah, kemudian yang ini untuk menggambarkan pupilnya tadi, pupil matanya. Nah, di sini yang penting adalah menggambarkan atau rendering sebuah objek kecil-kecil ini yang berkeliling. Di sini perhitungannya ada penghitungan perhitungan sudut, maaf, yang dimana menggunakan rumus dari angel radius dan matematika pi dibagi jumlah yang kita inginkan kita tampilkan objek kecilnya gitu. Seperti ini 4. Nah, kemudian setelah semuanya dihitung tadi dari koordinat x dan y-nya yang bersama-sama dengan poin-poin transisi dan radius dimasukkan ke point float, point star, yang dimana point float, point star ini akan um, dipanggil kembali di metode using pen atau using brush untuk dilukiskan dan tampillah objek seperti yang kita lihat saat ini. Seperti itu. Dan di sini ada pengaturan-pengaturan color tertentu seperti kostumisasi RGB-nya dan sebagainya. Kemudian, nah di sini untuk yang bagaimana bagaimana garis-garis antara objek kecil ini saling terhubung, itu dia hitungannya prosesnya beda lagi. Di sini dia menggunakan sebuah algoritma, di mana algoritmanya itu adalah sebuah algoritma Catmull-Rum yang untuk menghitung nilai interpolasi antar trigonometri segitiga gitu tiap titik. Jadi basicnya ini semuanya adalah dari bagaimana gerakan rotasinya berjalan dan lingkarannya mengacu kepada trigonometri juga konsepnya gitu, segitigaan. Nah, di sini bisa yang bisa kita lihat ada point float juga, kemudian
mencatat beberapa koordinasi poin tertentu sebelum untuk bisa disambungkan ke tomoe atau objek-objek kecil yang mengitari objek besar ini. Jadi seperti ini misalkan karena dia masih dua, jadi tentu belum ada yang bisa dihubungkan kecuali tiga, dia sudah bisa terhubung satu sama lain bertiga. Nah, sedangkan yang ini points.add ini adalah saya lupa tadi ini untuk menambahkan titik pertama ke akhir penghubung kurva. Jadi titik pertama dan terakhir itu adalah posisi kurva genap yang dari awal satu 2 gitu. Nah, kalau tiga berarti satu dan tiga dan seterusnya. Dan kemudian seperti yang tadi dia menggunakan using pen, pen grafik untuk menggambar garis-garis yang terhubung antara tiga objek tomoe tadi. Dan ini adalah rumus penting perhitungan dari algoritma Cat-Mulroom tadi. Nah, dan terakhir yang untuk get star point ini adalah perhitungan yang seperti kita tahu, trigonometri untuk menghasilkan sebuah bintang yang dimana sebenarnya bintang ini dia hanya bentukan garis luarnya saja, tidak ada isinya gitu. Tapi karena kita isi dengan brush, makanya full terbentuk seperti bintang, bukan segitiga. Meskipun basicnya segitiga. Nah, jadi kalau dari saya hanya seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.